Oke, kita langsung mulai ke materi pertama. Silakan didengarkan saja ya. Karena saya yakin teman-teman pasti sudah nggak fokus sih. Untuk outline materinya terkait overview ini akan dijelaskan nanti gambaran umum, ketentuan umum, kemudian tata cara penilaian, strategi pelaksanaan, dan etika penilaian. Untuk gambaran umum, terkait EPSS. Apa itu EPSS? Dari mana dasarnya? Yaitu dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, singkatnya EPSS. Di mana dijelaskan, EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, baik dari instansi pusat maupun daerah, dengan menghasilkan nilai indeks pembangunan statistik. Tujuannya yaitu untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian ada untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Di mana nanti outcome-nya atau hasil akhirnya, dampaknya bagi pihak lain, diharapkan instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik. Kemudian meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah maupun pada prioritas nasional secara berkelanjutan. Dan tercapainya tujuan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Untuk pembagian perannya dalam EPSS sendiri itu ada tim penilai internal, TPI, kemudian tim penilaian badan, TPB, tim penjamin kualitas, TPK, dan tim pelaksana direktorat atau daerah yaitu TPD. Di mana TPI ini nanti anggotanya dari KL atau Pemda, dan untuk TPB, TPK, dan TPD ini nanti dari BPS anggotanya ya. Nah, untuk hasil EPSS sendiri nanti ini akan dibagi pakaikan utamanya kepada Kemendagri, kemudian Kemenpan RB, dan Kemen PPN atau Bappenas. Di mana outputnya indeks pembangunan statistik ini nanti ada di instansi pusat, ada di pemerintah provinsi, dan pemerintah KAP atau kota. Di mana untuk struktur penilaiannya sendiri dalam EPSS itu ada 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Dengan predikat nilainya bisa dilihat di gambar ini, di bawah 1,8 itu deskripsinya kurang ya. Kalau 1,8 sampai di bawah 2,6 dideskripsikan cukup. Kalau 2,6 sampai di bawah 3,5 itu baik. 3,5 sampai di bawah 4,2 itu sangat baik. Maaf sebentar. Oke, mohon maaf guys. Sampai mana tadi? Ya, 3,5 sampai di bawah 4,2 dideskripsikan sebagai sangat baik. Kemudian 4,2 sampai 5 itu memuaskan. Dengan kriteria kematangan, seperti biasa ada 5 level, yaitu yang pertama rintisan, yang kedua terkelola, yang ketiga terdefinisi, 4 terpadu dan terukur, dan yang kelima optimum. Nah, ini terkait pelaksanaan EPSS dari tahun 2022
kemudian 2023, 2024, dan 2026. 2022 ini ada uji coba, mungkin kalau yang sudah pernah ikut tahu ya, masa-masa uji coba yang agak sedikit banyak berantakan ya. Kemudian 2023 mulai agak sedikit terstruktur, mulai dipahami EPSS sebagai apa, teman-teman daerah ya. Kemudian 2024 EPSS kedua. Untuk tahun 2025 nggak ada EPSS, yaitu cuma ada pembinaan statistik ya. Dan yang ini tahun ini untuk EPSS ketiga tahun 2026. Jadi hasil EPSS tahun, maaf lagi, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Untuk hasil EPSS 2024, itu berhasil terlaksana sekitar 98%, 98,72%. Dengan total target ada 625 lokus. Ya, bisa tidak aja sebenarnya, kayaknya ini nggak perlu saya jelaskan karena yang penting ini hasil pelaksanaan tahun 2024 lah ya. Eh, Oke, lanjut ke ketentuan umum. Ruang lingkup penilaian, yaitu lokus penilaian, di mana instansi pusat, yaitu ada kementerian, lembaga pemerintah atau non-kementerian, maaf, lembaga pemerintah non-kementerian, kemudian ada kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Itu kedua, itu pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota, penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk objek penilaiannya yaitu ada kegiatan statistik sektoral. Ini teman-teman sudah tahu ya. Kegiatan statistik sektoral apa? Yaitu yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua yang menjadi objek penilaian adalah penyelenggara kegiatan statistik sektoral, yaitu instansi pemerintah yang melakukan kegiatan statistik sektoral. Oke, lanjut di peran dan tugas BPS. Tadi sudah dijelaskan ya, ada TPB, TPK, dan TPD. Nah, untuk TPB, peran dan tugas ketuanya. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan atau refreshing sebagai tim penilaian badan. Kemudian mengawal dan memandu penilaian dokumen untuk verifikasi hasil penilaian mandiri. Kemudian mengawal dan memandu penilaian interview dan atau penilaian visitasi atau validasi hasil penilaian mandiri. Kemudian mengawal dan memandu penilaian di internal tim penilai badan. Mengikuti harmonisasi hasil penilaian antar tim penilai badan. Mengawal dan memandu pemberian rekomendasi hasil EPSS dan mengawal dan memandu penyusunan laporan pelaksanaan penilaian tim penilai badan dan menyampaikannya kepada badan. Untuk anggota, nanti peran dan tugasnya yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan dan atau refreshing sebagai tim penilai badan, melakukan penilaian dokumen untuk verifikasi hasil penilaian mandiri,
melakukan penilaian interview dan atau penilaian visitasi untuk validasi hasil penilaian mandiri, melakukan harmonisasi hasil penilaian antar tim penilai badan, memberikan rekomendasi hasil EPSS, dan menyusun laporan pelaksanaan penilaian tim penilai badan. Untuk tim penjamin kualitas. Nah, oh, untuk tim TPK ini, ketuanya, peran dan tugasnya yaitu, yang pertama, mengikuti pelatihan dan atau refreshing sebagai tim penjamin kualitas, mengawal dan memandu penjamin kualitas penilaian dokumen, kemudian mengawal dan memandu penjaminan kualitas penilaian interview dan atau penilaian visitasi, mengikuti harmonisasi hasil penilaian, mengawal dan memandu penjaminan kualitas rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dan mengawal dan memandu penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan kualitas dan menyampaikannya ke badan. Untuk anggota, peran dan tugasnya yaitu mengikuti pelatihan dan atau refreshing sebagai tim penjamin kualitas, melakukan penjaminan kualitas penilaian dokumen, melakukan penjaminan kualitas penilaian interview dan atau penilaian visitasi, mengikuti harmonisasi hasil penilaian, melakukan penjaminan kualitas, rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dan menyusun laporan pelaksanaan penjaminan kualitas. Lanjut, peran dan tugas tim pelaksana daerah dan tim pelaksana direktorat. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan EPSS, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Prof, Kap, atau kota terkait pelaksanaan EPSS, melakukan koordinasi dengan sekretariat daerah dalam rangka pembentukan tim penilai internal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota bersama tim penilai badan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, memastikan pelaksananya penilaian mandiri di pemerintah Prof, kabupaten, atau kota, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian oleh tim penilai badan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan EPSS di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing, berkoordinasi dengan tim pelaksana EPSS pusat, tim pelaksana provinsi menyelenggarakan rapat pleno hasil penilaian tingkat provinsi, tim pelaksana provinsi menyampaikan berita acara pleno tingkat provinsi kepada tim pelaksana EPSS pusat. Dan yang terakhir, tim pelaksana tingkat provinsi mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan EPSS di provinsi masing-masing, termasuk kabupaten atau kota yang berada di wilayahnya, dan melaporkan hasil monitoring tersebut secara berkala kepada tim pelaksana EPSS pusat. Untuk tim pelaksana direktorat, kita skip ya. Peran dan tugas instansi pemerintah. Jadi kalau dari Pemdanya nanti akan masuk ke tim penilai internal ya. Di mana pengertiannya sendiri, TPI dibentuk oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Waalaikumsalam. Tim penilaian internal dikoordinasikan oleh sekretaris pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian TPI sendiri terdiri atas unsur. Yang pertama, unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik, unit kerja yang menyelenggarakan fungsi TIK, unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, unit kerja yang menyelenggarakan fungsi SDM, dan atau unit kerja teknis yang menghasilkan data. Di mana struktur tim TPI sendiri, yaitu yang pertama ada koordinator tingkat instansi pusat atau pemerintah daerah, kemudian ada ketua TPI-nya sendiri, dan anggotanya. Untuk tugas dan peran, tugas tim penilai internal, yaitu yang pertama menentukan objek penilaian kegiatan statistik, kemudian mengumpulkan bukti dukung, menilai tingkat kematangan, menambah penjelasan. Penunjukan anggota TPI sebagai administrasi, supervisor, dan operator. Nanti ini kaitannya dengan aplikasi Simbatik ya.
Administrasi melakukan pengelolaan nilai penilaian mandiri. Operator melakukan entry tingkat kematangan, bukti dukung, dan penjelasan untuk setiap indikator EPSS. Untuk supervisor, yaitu melakukan pemeriksaan atas hasil isian operator dan memberikan approval pengiriman hasil penilaian ke badan. Peran TPI saat interview dan visitasi. Melakukan diskusi dengan tim penilai badan dan mengumpulkan bukti dukung tambahan untuk memenuhi tingkat kematangan. Nah, selanjutnya yaitu ada batasan kegiatan statistik yang dievaluasi dalam EPSS 2026. Target EPSS tahun ini yaitu adalah kegiatan statistik yang menjadi prioritas pembinaan statistik sektoral tahun 2025. Di mana yang pertama maksimal 2 kegiatan statistik sebagai representasi seluruh produsen data. Kemudian kegiatan statistik yang telah selesai dilaksanakan maksimal 2 tahun sebelum penilaian mandiri. Melalui serangkaian tahapan proses bisnis statistik, menghasilkan indikator statistik dengan memperhatikan juga pertimbangan nilai IPS sebelumnya. Kalau nilai IPS-nya untuk kegiatan yang sama tahun 2024 bernilai di bawah 2,6, maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama tapi tahunnya berbeda. Kalau nilai IPS-nya tahun 2024 itu lebih dari 2,6 atau sama dengan 2,6, maka kegiatan statistik yang dievaluasi minimal satu kegiatan statistik baru dan satu kegiatan yang judulnya sama namun tahunnya berbeda. Untuk substansi kegiatan statistik yang dievaluasi dalam EPSS 2006 yaitu mendukung indikator utama pembangunan IUP, kemudian penyediaan data statistik lintas sektor, penyelesaian isu nasional, dan lain-lain. Berkaitan dengan tusi utama KL atau Pemda, menghasilkan data statistik yang bersifat kontinu atau menghasilkan data statistik yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Perlu diperhatikan, untuk ditinjau lagi kegiatan statistik yang akan dijadikan target lokus CPSS, apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik, termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan judulnya sama dengan tahun lalu. Oke, lanjut ke tata cara penilaian. eh Sedikit telingan, mungkin teman-teman yang baru ikut kegiatan PSS ini bingung, sebenarnya ini kegiatan apa sih? Jadi sebenarnya kan kalau di pemerintahan itu semua kegiatan kita harus akuntabel, harus tercatat, harus terdokumentasi. Nah, dalam kegiatan statistik sektoral, yaitu pengumpulan data terkait dengan tusi eh, KL atau lembaganya, kementerian badannya sendiri. Jadi kan dia melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, pemrosesan, diseminasi, evaluasi. Nah, dari semua proses itu kan harus ada dokumennya ya, harus jelas tercatat bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, nanti itu yang akan kita nilai, di mana BPS berharap supaya pelaksanaannya itu sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh BPS. Jadi kita nggak menilai output kegiatannya ya, kita menilai proses penyelenggaraannya, dokumentasinya, aturan dasarnya, dan sebagainya. Jadi nanti itu yang akan kita nilai. Walau untuk sekarang mungkin masih ngawang-ngawang ya, masih pusing, gak jelas. Karena ya dulu ketika saya pertama kali ikut ini juga begitu. Ini kerjaan apa sih? Kok semakin memberatkan saja? Ya harap bersabar. Oke, kita lanjut. Model tingkat kematangan EPSS pakai CMM ya, Capability Maturity Model, untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, di mana ada 5 level, yaitu
Level pertama, rintisan. Kedua, terkelola. Tiga, terdefinisi. Empat, terpadu dan terukur. Yang kelima, optimum. Maaf. Di mana pada level pertama, level rintisan, proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja, di mana dalam penyelenggaraannya itu belum ada dokumentasi yang jelas, tidak ada bukti dukung atau eh, bukti dukung tidak relevan ya. Kemudian yang kedua, terkelola. Penyelenggaraan statistik sektoralnya telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Biasanya dideskripsikan sebagai dokumen administrasinya yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan. Dan dokumen pendukung lainnya sesuai gitu. Ada dokumen administrasinya gitu. Kemudian masuk ke terdefinisi, di mana proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar atau pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi. Di mana nanti dokumen kebijakannya yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai dengan kriteria tingkat kematangan terdefinisi ya. Dokumen administrasinya itu lengkap pada level kematangan terkelola atau level 2. Kemudian juga dijelaskan oleh dokumen pendukung lainnya. Pada level 4, terpadu dan terukur, penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan review dan evaluasi pada setiap proses. Di mana di sini dideskripsikan dokumen hasil review dan evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangannya. Di mana dokumen kebijakan dan dokumen administrasi sudah terlengkapi pada level terdefinisi. Kemudian juga ada dokumen pendukung lainnya ya. Yang level 5, optimum, di mana proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil review dan evaluasi. Di mana ini dijelaskan dokumen perbaikan proses yang dapat menunjukkan before dan after-nya dari hasil review atau evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan. Dan dokumen hasil review dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administrasi pada tingkat kematangannya itu ada pada level 4. Jadi sudah lengkap ya, sudah sampai level 4 terpadu dan terukur. Dan dokumen pendukung lainnya. Oke, struktur penilaian. Dalam EPSS sendiri ada domain, aspek, dan indikator. Domain ini level tertinggi ya, kemudian aspeknya level di tengahnya, dan indikator level terbawahnya. Domainnya ada 5 domain EPSS, di mana setiap domain terdiri dari beberapa aspek. Ada 19 aspek dalam EPSS tersebar dalam 5 domain, yang mana setiap aspek terdiri dari satu atau lebih indikator. Kemudian di indikator ada total 38 indikator dalam EPSS, tersebar di 19 aspek dan 5 domain. Setiap indikator memiliki nilai sesuai kriteria tingkat kematangan yang spesifik. Untuk predikat nilai IPS, indeks pembangunan statistik, rentangnya dari 1 sampai 5, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di bawah 1,8 yaitu kurang, 1,8 sampai di bawah 2,6 itu cukup, 2,6 sampai di bawah 3,5 itu baik, 3,5 sampai di bawah 4,2 itu sangat baik, 4,2 sampai 5 itu memuaskan. Lanjut, ini gambaran domain aspek dan indikator dalam EPSS. Domainnya, sebentar, domainnya apa ya? Jangan. Domainnya itu ada
prinsip satu data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional. Untuk aspeknya, itu bisa dilihat di sini, ada standar data, metadata statistik, interoperabilitas data, kode referensi dan atau data induk, sampai ke pengelolaan kegiatan statistik dan penguatan SSN berkelanjutan. Indikatornya ada di bawahnya ya, ada banyak. Untuk yang bertanda bintang ini adalah objek penilaiannya adalah penyelenggara statistik sektoral, bukan kegiatan statistik ya. Oke, lanjut. Nah, tahap pelaksanaan FSS, di mana dari persiapan, internal BPS akan melakukan pembentukan tim FSS, kemudian melakukan peningkatan kapasitas tim FSS. Di instansi pemerintah akan ada sosialisasi, kemudian pembentukan tim TPI, kemudian penetapan kegiatan statistik yang akan dievaluasi. Lanjut, penilaian mandiri. Ini tahap pertama ya. Jadi, kegiatan statistik sektoral setelah dipilih mana yang akan dievaluasi, kemudian dokumen-dokumen kegiatannya itu disiapkan, kemudian dilakukan penilaian mandiri oleh TPI, oleh Pemda itu sendiri ya, KL atau Pemda. Nah, TPI menentukan dua kegiatan statistik yang menjadi objek penilaian berdasarkan hasil pembinaan dengan BPS. TPI menilai masing-masing indikator sesuai kriteria tingkat kematangan, memberikan penjelasan, dan menyampaikan bukti dukung. Kemudian lanjut ke penilaian dokumen. Ini nanti bagiannya kita ya. TPB melakukan verifikasi nilai masing-masing indikator sesuai kriteria tingkat kematangan pada hasil penilaian mandiri, berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh TPI dan memberikan penjelasan bila ada perbedaan nilai. Penilaian interview dan atau visitasi. TPB melakukan tanya jawab dan atau pengamatan langsung ke TPI untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian antara nilai masing-masing, indikator hasil penilaian mandiri, dan kriteria tingkat kematangan dan bukti dukung yang disampaikan oleh TPI, serta memberikan penjelasan bila ada perbedaan nilai. Harmonisasi dan hasil laporan, dan laporan hasil, maaf. TPB melakukan penyamaan persepsi dalam kerangka pleno pusat, provinsi, dan nasional. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya ya, nanti mungkin akan ada sedikit perbedaan persepsi bagaimana kita masing-masing menilai eh, dokumentasi ya, dokumentasi kegiatan sektoralnya atau PSS-nya. Mohon maaf sebentar. Lah, kenapa tuh? Oh, bikin itu. Ini mau musikan. Seperti apa foto? Musim ini bayar terus. Oh, ini audio udah jadi lagi. Ada tembak berapa sudah? Kalau si moto, si moto, enam setengah, 6,5. 650. Iya. Itu kalau di Jawa tuh sampai mana? Si gitu. Jawa tuh lebih mahal lagi Jawa itu. Mungkin permain begini lagi tuh. Di Tenggara juga 5,5. Sekitar gitu lah. Biar jadi mah kayak kayak seandainya nih THR cair, terus saya bantu bikin, toh. Demo walaupun demo di sono bisa bantu toh. Oh bisa Pak, koordinasi dari sana. Kadri mau bantu saya. Boleh. Saya mau izin mau ngawas Pak hari ini Pak.
Mahal di ISO berapa sekarang? Silahkan saya. Aduh, coba audio ini kayak gini. Oke, mohon maaf tadi ada intermezzo. eh Lanjut sampai mana tadi? Oh ya, ketika harmonisasi. Biasanya antar masing-masing code ada perbedaan persepsi terkait penilaian dia simbatiknya ya. Jadi nanti ketika rapat pleno, harmonisasi kita akan beradu debat. Enggak ya, menyamakan persepsi aja ya. Bagaimana menilai EPSS-nya biar sesuai lah. Kemudian TPB melakukan penyusunan dan pemeriksaan laporan hasil rekomendasinya. Finalisasinya, pengecekan final oleh BPS dan penetapan nilai oleh BPS pusat. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Eh, Lanjut, strategi pelaksanaan. Ini rancangan timeline EPSS 2026. Sekarang kita ada di sini ya. Persiapan penilaian, yaitu pelatihan. Kemudian penilaian mandiri di bulan April dan Mei. Kalau menurut rancangan draftnya, mulai penilaian mandiri itu tanggal 27 April. Jadi makanya nanti sebelum tanggal 27 April akan ada briefing lagi ya untuk teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini. Kemungkinan nanti yang akan sibuk April, Mei, Juni sih. Juli. Iya, karena kita akan bertabrakan dengan SE ya. Ini harap sabar, disiap-siapkan ya, kuat-kuat kita. Oke, lanjut. Rancangan struktur penilaian instansi instansi pusat EPSS 2026. Eh, Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari TPI, ini untuk pusat ya, kita skip aja lah. Nah, ini untuk daerah. Yang masuk tim pelaksana direktorat itu adalah
tim pelaksana BPS provinsi, TPB, dan TPK. Maaf, salah. Tim pelaksana. Ya. Oke, maaf. Nanti KL, Pemda, Dinas, OPD, itu masuk TPI ya, menyiapkan tim penilai internal untuk menilai kegiatan statistik sektoral apa yang akan dinilai. Kemudian nanti koordinasinya dengan tim pelaksana, di mana nanti dalam proses tahapan penilaian, kita akan menilai eh, TPI Kapkot lain ya, TPB-nya. Jadi TPB BPS Kabupaten Kota A akan mulai TPP TPI BPS Kapkot lainnya. Kemudian yang terakhir nanti ada tim penjaminan kualitas, di mana hasilnya akan difinalisasi atau benar-benar apakah sudah sesuai penilaian awalnya. Jadi ini kit terakhir ya, TPK, tim TPK. Oke, lanjut ke batasan pelaksanaan pembinaan dan EPSS tahun 2026. Pembinaan statistik sektoral tahun 2026 yaitu membina kegiatan statistik sektoral yang sedang atau akan dilaksanakan. Ini dihandle oleh tim pembina statistik sektoral ya, tim PSS. Kemudian untuk EPSS-nya sendiri, kita akan mengevaluasi kegiatan statistik sektoral yang sudah selesai dilaksanakan. Ini dihandle oleh tim penilai badan. Jadi, target evaluasinya bukan yang sedang dibina tahun ini ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, yang dibina adalah kegiatan tahun 2025. Nah, pada periode penilaian mandiri tidak dilakukan pembinaan berdasarkan rencana kerja. Jadi yang harus sudah benar-benar ada dokumentasi kegiatannya ya. Nggak bisa pakai rencana kerja. Oke, lanjut. Etika penilaian. Kode etik asesor. Etika yang harus dilakukan selama melakukan penilaian, yaitu ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi akuntabel, dan profesional. Jadi teman-teman tahulah. Jadi kita yang biasanya harus merahasiakan penilaiannya ya, pada semua tahapan. Nggak boleh dikasih tahu ke tim lain. Kemudian, tim penilai dilarang memberikan pernyataan terkait persepsi nilai atau personal adjustment kepada KL Pemda yang dinilai. Oh, penerapan prinsip-prinsip etika. Penerapan prinsip integritas, penilai diharapkan melakukan pengerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis, dan tidak menerima gratifikasi terkait dengan penugasan sebagai penilai dalam bentuk apapun. Pada prinsip objektivitas, penilai diharapkan tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan penugasannya sebagai penilai, atau yang dapat menimbulkan prasangka,
atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Yang kedua, tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya, dan mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Pada prinsip kerahasiaan, penilai diharapkan berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sah dan etis. Pada prinsip kompetensi, penilai diharapkan memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan. Dan yang kedua, melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akuntabel, penilai diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada prinsip perilaku profesional, penilai diharapkan tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi penilai, dan tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. Aturan perilaku penilai. Yang pertama yaitu menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, kemudian mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, kemudian menunjukkan komitmen dalam segala hal berkaitan dengan profesi dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh, berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, menghindari kegiatan yang dapat membuat pelaksanaan tugasnya dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral menjadi tidak objektif, bijaksana dalam menggunakan setiap data atau informasi yang diperoleh dalam penugasan, menyimpan rahasia negara, rahasia pihak yang dinilai, dan hanya memanfaatkannya atas seizin pihak yang berhak dan berwenang, dan terus-menerus meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kualitas penilaian dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Terima kasih. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Eh, Overview-nya cukup sekian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya.
Eh,
Oke, karena tidak ada yang bertanya dan biar teman-teman bisa ngerjain yang lain juga ya. Materi hari ini cukup sampai overview aja. Teman-teman bisa leave. Jangan lupa absensi di LMS-nya. Nanti ya kalau sudah bisa. Nanti saya kabari lagi. Dan untuk surat tugas di Gojaksnya masih dibuatkan, mohon maaf. Ternyata surat tugasnya dari provinsi. Tapi bisa melengkapi dokumen lainnya ya, teman-teman. Jadi Oke, bang, yang ya. pretest tadi gimana ya? Oh ya, yang pretest karena masalahnya Selindo, jadi masih dicek sama pusat. Nanti saya kabari lagi. Oke bang, pasti bang. Iya, sama-sama.